Seni berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang sangat berguna. Anda perlu memiliki kekuatan seni bicara ini. Sekarang Anda mungkin sering menderita demam panggung jika berbicara di depan umum. Gemeteran, keringat dingin keluar, dan bicara pun tergagap-gagap. Untuk itu, Anda perlu mempelajari dan latihan agar dapat memiliki kemampuan dalam hal seni berbicara di depan umum, baik dalam sesi ceramah, pidato, maupun orasi. Berikut ada 8 tips seni berbicara di depan umum. Untuk yang pertama, meluaskan hati agar mudah berbicara. Ketika berpidato misalnya, jangan terpaku pada pokok bahasan yang dibawakan dan arahan yang disusun. Berbicara dengan hati jauh lebih enak dan nyaman dibandingkan harus berbicara dengan penuh konsentrasi dan memperhatikan gaya bahasa. Orang lebih nyaman mendengar percakapan ketika si pembicara berbicara dalam kondisi bebas dan tidak dipaksakan. Yang kedua, kuasai materi pembicaraan. Suara yang menarik segera kehilangan daya tariknya apabila pemiliknya tidak memiliki kemampuan berbicara mengenai bermacam materi pembicaraan. Orang yang hanya memiliki satu jalur pemikiran, seantusias apapun dirinya, dengan cepat kehilangan daya tariknya bagi orang yang tidak berbagi minat yang sama. Oleh karena itu, usahakan untuk mengembangkan minat yang luas dan terus berkenalan dengan kejadian terkini. Yang ketiga, sentuh audiens dengan tatapan mata bersahabat. Ketika berbicara, jangan memandang hanya kepada satu titik. Biarkan mata menjelajah kemana-mana untuk mengetahui intensitas ketertarikan audiens. Apabila Anda menangkap sinyal kebosanan dari audiens, Anda bisa menekankan pandangan Anda pada dirinya. Lebih baik lagi jika bahasa tubuh Anda mengarah kepadanya, sehingga setidaknya ia merasa diperhatikan. Nah, itu penting. Yang keempat, pandai memainkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh membantu audiens menangkap maksud pembicaraan kita. Tidak bisa pungkiri bahwa ketika mendengar, manusia jauh lebih banyak menggunakan matanya dibandingkan telinganya. Tidak percaya? Coba Anda membaca buku sambil mendengar musik. Hafalkan lirik musik tersebut sambil membaca buku dengan suara yang nyaring. Dijamin tidak bisa. Tetapi coba hafalkan isi buku sambil mendengarkan musik. Pasti jadi jauh lebih mudah, bukan? Artinya, apa yang sebenarnya ditangkap audiens dalam percakapan sebenarnya adalah apa yang mereka lihat, baru apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, perbaiki bahasa tubuh. Yang kelima, perhatikan irama bicara. Suara yang datar dan tidak berirama membuat audiens menjadi bosan dan ingin merasa tidur. Suara yang tinggi dan memekakan telinga membuat saraf pendengaran audiens menjadi terganggu. Dinamiskan irama bicara dan kendalikan suara Anda pada titik nyaman Anda ketika berbicara. Intonasi yang dipaksakan akan membuat Anda tidak nyaman dalam berbicara. Yang keenam, variasikan intonasi. Variasi adalah persyaratan berikutnya untuk cara berbicara yang baik. Cara berbicara yang monoton sangat membosankan. Variasi ini dibutuhkan untuk bisa menarik perhatian audiens. Variasi intonasi meliputi nada, kecepatan, tekanan, volume, dan sikap. Untuk poin yang pertama, nada. Ada saatnya kita menggunakan nada tinggi, nada rendah, dan nada menengah saat berbicara. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Poin yang kedua, kecepatan. Variasikan kecepatan berbicara Anda. Ada orang yang selalu berbicara lambat, yang lain sangat cepat.
Usahakan berbicara dengan kecepatan sedang. Untuk poin yang ketiga, tekanan. Manfaatkanlah alat yang sederhana ini untuk memperjelas cara berbicara Anda. Tekanan juga akan membantu Anda memikat perhatian dan menanamkan suatu maksud yang kita bawakan. Kedua hal ini mutlak perlu untuk pembicaraan yang efektif, baik dalam percakapan atau pidato. Poin yang keempat, volume. Variasi dalam volume atau keras lembutnya suara Anda juga diharapkan, dan ini harus selalu dilakukan dengan tepat. Apa yang Anda katakan mungkin penuh gairah, tapi hal itu akan hilang apabila tidak terdengar. Pastikan Anda tidak mengecilkan suara pada akhir kalimat. Poin yang kelima, sikap. Usahakan untuk memasukkan nilai emosi ke dalam suara Anda. Kalimat yang sama dapat dikatakan dengan sedih, marah, bimbang, riang, dan lain sebagainya. Untuk yang ketujuh, jangan terputus-putus. Teknik selanjutnya yang harus dikuasai dalam seni berbicara yang baik adalah kelancaran dalam berbicara. Ini bisa diperoleh dengan suplai gagasan dalam jumlah besar dan kosakata yang memadai. Suplai gagasan dan kosakata ini menimbulkan kepercayaan diri yang pada gilirannya meningkatkan kelancaran berbicara. Jelas bahwa organ untuk berbicara harus dipelihara. Membaca keras selama 10 menit beberapa kali seminggu akan menjamin hal ini. Segera organ-organ ini berada dalam kondisi yang baik. Yang kedelapan, pancarkan ketulusan dan keramahan. Ketulusan dan keramahan akan menambahkan pesona pada diri Anda. Hindari sarkasme, ironi, kegetiran, ketidaksabaran, arahan, dan kesombongan. Ini semua hanya membuat suara jadi kasar, getir, dingin, dan tidak bernyawa. Seringkali seni berbicara dianggap lebih penting daripada penampilan Anda saat tampil. Seperti contoh, dua orang yang berbicara di depan umum. Yang pertama, seseorang dengan berpakaian seperti gelandangan misalnya. Tetapi cara berbicaranya jelas dan bersemangat. Ia akan mampu membangkitkan respek dan perhatian, walaupun penampilannya demikian. Orang yang kedua dengan pakaian yang rapi sekali, berbicara dengan gaya yang ceroboh dan hampir tidak terdengar. Ia hampir pasti akan diabaikan dan barangkali ditolak dan dianggap tidak berpendidikan karena gaya berbicaranya yang ceroboh itu tadi. Demikian 8 tips seni berbicara di depan umum. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar tidak menyesal karena kesempatan bicara tidak dapat kita manfaatkan dengan baik. Maka sejak sekarang mulailah diri kita meningkatkan kemampuan seni berbicara. Terima kasih.